Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut boneka ya atau amigurumi dengan bentuk seperti ini. Ini anak kucing yang lucu sekali. Ini di sini kita nanti ada sedikit teknik tapestry ya, pakai dua warna, coklat dan putih, tapi ini opsional aja. Misalkan mau satu warna juga tidak masalah. Ya, di sini saya memakai benang katun susu seperti biasa yang gambar sapi, menggunakan hakpen nomor 5, kemudian safety eyes 8 mm, lalu dakron sedikit ya, hanya untuk bagian kepala dan badan, sedangkan bagian lain, telinga, kaki, ekor itu sudah tidak memakai dakron. Jadi ini dakronnya tidak terlalu banyak ya. Hasilnya mungil sekali seperti ini dan perajutannya mudah. Nanti di sini kita memakai teks ya semuanya. Jadi saya tidak menunjukkan perajutannya karena saya yakin teman-teman sudah bisa. Oke, kita akan segera mulai perajutannya. Video tutorial saya kali ini sedikit berbeda dari video-video saya lainnya. Di sini saya tidak akan menampilkan cara membuat tiap-tiap roundnya. Jadi saya hanya akan menampilkan pengerjaannya dengan pola tulis untuk tiap bagian. Misal, ini untuk bagian telinga, di sini saya pakai warna coklat ya. Jadi nanti pada pola akan tertulis misal seperti ini. Awalan berupa magic ring. Kemudian round 1 kita buat 4 SC. 1 2 3 4. Di dalam kurung itu nanti akan tertulis 4, berarti jumlah stitch kita dari round 1 jumlahnya adalah 4 ya. Jadi nanti itu untuk patokan di round kedua, berarti kita merajutnya di stitch SC yang sudah kita rajut barusan. Di sini nanti perajutannya adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip knot di akhir round, jadi tinggal ditarik aja ini dan melanjutkan perajutannya. Sedangkan nanti untuk misalkan pada bagian kaki depan ya, saya pakai warna putih. Ini kaki depan, kalau saya tunjukkan dengan benang warna putih akan terlihat silau, jadi saya akan tunjukkan dengan warna coklat ya, supaya memudahkan visual pada video. Di bagian kaki depan ini nanti setelah membuat magic ring untuk round 1 kita akan buat, ini tadi sudah buat 4 ya, ini contohnya tidak saya lepas ya, tadi meneruskan saja 1 2 3 4. Pada round 1 untuk kaki depan kita membuatnya adalah 5 SC, tetapi di bagian dalam kurung ya, situ tertulis atau tercantum ada 6. Itu bukan salah ketik, tetapi jumlah stitchnya yang terhitung adalah selain 5 SC ini adalah dengan tampilan chain yang di awal. Jadi ini nanti juga dipakai untuk merajut untuk round 2. Gitu ya. Jadi walaupun kita hanya membuat 5 SC tapi dalam kurung terhitung 6, berarti kita juga merajut di chain atau tampilan seperti chain di awal saat kita setelah membuat magic ring. Tapi kalau di dalam kurung jumlahnya sama seperti tadi saat membuat telinga, berarti ya saat membuat telinga tadi kita buat 4 SC dalam kurung 4, berarti kita tidak merajut di tampilan awal chain ini ya. Jadi kita merajutnya hanya di SC yang 4 ini saja. Itu saja yang ingin saya sampaikan di awal video. Jadi nanti berikutnya teman-teman hanya tinggal mengikuti perajutannya sesuai dengan pola.
Pada perajutan bagian kepala, di sini kita akan selang-seling ya. Ada dua warna yang kita pakai, coklat dan putih. Ini teman-teman cara mengganti warna benang, silahkan menggunakan teknik yang biasa digunakan oleh teman-teman ya. Jadi nanti pada video yang warna coklat dan warna putih nanti akan ada bedanya kapan harus mengganti warna begitu. Dan nanti juga pemasangan safety eyes tidak akan ditampilkan pada video tapi akan dicantumkan dia diletakkan pada round berapa. Ini letaknya adalah di tempat pergantian warna ya, di antara dua warna yang berbeda, ini coklat, ini putih, dia di tengah-tengahnya ya, seperti itu. Ini putih, ini coklat, dia di tengah-tengahnya. Jadi seperti ini untuk memudahkan teman-teman saat pemasangan safety eyes-nya. Ini saya pakai yang 8 mm. Pada bagian badan ini, bagian atas memang terbuka, jadi nanti dia akan dijahitkan pada bagian kepala ya. Kalau bagian kepala ini tertutup rapat, sedangkan bagian badan ini terbuka, jadi tolong diisi dakron dengan sambil nanti ditekan saat menjahitkan atau menggabung sehingga dakron-dakron ini tidak keluar. Nah, posisinya ini nanti sambil dilihat teman-teman ya hasil rajutannya. Untuk bagian badan ini ada yang agak menonjol ya, ini adalah bagian belakang nanti seperti ini posisinya. Jadi yang ini adalah belakang, yang ini adalah depan. Setelah semua bagian terajut, sekarang adalah waktunya untuk menjahit ya. Nah, supaya posisi bonekanya ini pas begitu atau sesuai dengan keinginan, untuk membantu ini supaya tidak mudah terlepas-lepas begitu ya, posisinya biar lebih settle juga. Nah, bila teman-teman punya jarum knit, jarum rajut yang panjang-panjang itu bisa dipakai ya teman-teman untuk mematenkan posisi. Nah, yang ini, atau kalau tidak ada bisa pakai tusuk sate. Tapi pastikan tusuk satenya bersih ya, apalagi kalau ini rajutannya warna putih, rawan kotor ya. Kita tusuk, ini menembus. Ini pas tengah juga ya, jadi biar enggak miring rajutan kita. Nah, dorong terus. Oke, dengan begini dia lebih terjaga posisinya ya. Oke, karena kalau pakai jarum pentul biasa, biasanya kan cuma pendek itu jarumnya ya, jadi nggak bisa pas gitu nahannya. Oke, sudah ya, jangan sampai nembus atas. Seperti ini. Kalau satu cukup, oke. Kalau masih dirasa kurang, bisa pakai satu lagi begitu. Lalu kalau sudah, kita akan jahit. Untuk penjahitannya ini sebenarnya tidak ada patokan khusus ya, caranya bebas aja, yang penting dirasa kuat dan rapi oleh teman-teman bisa dilakukan. Oke, ya posisinya sudah, yang bagian agak lonjong di belakang. Ekor benang ini bisa pakai helaian besar seperti ini, atau ini dipecah ya, jadi dibagi dua, nanti ada 2 dan 3 helai, itu bebas ya teman-teman mau pakai helaiannya seberapa, mau besar seperti ini atau mau dipecah. Nah, ini punya saya tidak saya pecah ya. Nah, ini sambil dirapikan ya dakron-dakron yang keluar. Oke.
Sudah fix ya posisi, hati-hati. Ini saya tusukkan ke bagian kepala, terus saya keluarkan. Saya masukkan di dalam ya, jadi bukan dari luar begini, jadi tidak dari luar tapi dari dalam bagian badan. Oke, maaf ya kalau silau karena memang benangnya warna putih. Sudah, tarik, kita geser ke stitch sebelahnya, keluarkan dulu kalau susah. Lalu tusuk ke bagian kepala, nanti keluarkan lagi sebelahnya. Semoga terlihat ya di layar. Kemudian seperti itu lagi, ini sambil dimasukkan dakron-dakronnya ya, saya selipkan ke dalam begini. Lalu ke samping, keluarkan dulu untuk memudahkan pergerakan jarumnya. Sambil cek posisi ya, takutnya nggak sengaja dia jadi miring. Bisa pakai dua ya teman-teman untuk mematenkan posisi. Seperti ini, tusuk ke bagian kepala, geser sebelahnya. Seperti itu aja, nanti dia tusuk dari dalam gitu ke sebelahnya, begitu terus ya. Silahkan diteruskan penjahitannya. Setelah terjahit semua, ini kita keluarkan ekor benang ke stitch mana aja, bebas ya. Nah, kemudian masukkan lagi begitu ke stitch yang sama di mana dia keluar, kemudian keluarkan lagi di stitch lain. Itu dalam rangka supaya ekor benang tertahan di tengah-tengah dakron, jadi tidak mudah lepas ya. Setelah pastikan semuanya, ini dilepas dulu. Apakah perlu perbaikan atau tidak? Kalau dirasa sudah cukup, oke, tinggal potong benang. Kalau dirasa perlu perbaikan, sebaiknya segera dilepas lagi, kemudian diperbaiki ya. Tapi punya saya rasa sudah oke ya posisinya. Tinggal potong benang. Berikutnya kita akan mulai jahit bagian-bagian badannya ya. Telinga diposisikan dulu sebelum dijahit, bisa pakai jarum pentul begitu. Kemudian untuk kaki depan ya, kaki depan tuh yang panjang lurus-lurus ya, takutnya tadi punya teman-teman tercampur jadi bingung mana nih yang kaki depan gitu ya. Kaki depan tuh yang panjang lurus-lurus aja, karena yang ekor ini ya agak membesar bagian bawah, nah ke atas makin kecil. Nanti ini belakang ya, posisinya seperti ini. Nanti yang belakang ekornya posisi horizontal, nah jadi dia nanti ekornya agak ke depan begini. Ini kita pasang jarum hanya untuk bantu dulu, nanti dipatenkan ketika benar-benar sudah mau dijahit. Lalu yang kaki depan lurus jajar ya di bagian depan. Ini posisinya, ini posisinya agak nempel dengan leher ya teman-teman. Ini agak dimajukan dulu biar kelihatan. Nah, nanti ekor-ekor benang disembunyikan di dalam ya sebelum dijahit. Nah, ini seperti ini
posisikan dekat dengan leher begitu, terus pas tengah ya, bantu pas tengah dengan jarum bentul ini, dibantu dulu. Oke, sudah. Lalu kaki belakang dia di samping begini ya posisinya, jadi nanti bisa membantu ini ekornya ke atas ini ya. Kalau bisa dia posisi bisa duduk ya kayak gini kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih ya, nanti dibantu dengan kaki belakang juga ini. Nah, di samping begini. Susah amat ini ditusuk nggak mau dia ditusuk. Nah ini ya, kanan kiri. Baru setelah itu nanti dijahit. Cara jahitnya bebas aja ya teman-teman, yang penting rapat ya, tidak mudah lepas begitu. Jadi kalau dirasa kurang turun, diturunkan dikit. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal jahit. Kalau saya nanti ini jahitnya, saya akan pecah benangnya, layannya seperti ini. Jadi akan saya pakai salah satu bagian terlebih dahulu ya. Misalnya ini kan karena benang saya adalah 5 ply, jadi ini yang 3 ply yang saya pakai jahit dulu. Lalu nanti untuk mengakhirinya sama dengan seperti sebelumnya saat menjahit bagian badan dan kepala tadi, menyambung ini, jadi tusukkan dia di stitch lain begitu, lalu potong ya. Oke, silahkan dijahit dulu untuk bagian-bagian dari kucingnya. Nah, ini punya saya sudah selesai saya jahit semuanya ya, hasilnya seperti ini. Ekor, kaki depan, kaki belakang ya. Sekarang kita akan sulam. Untuk sulam ini saya siapkan cukup panjang ya, karena walaupun kelihatannya kita butuh sedikit, tapi sebenarnya nanti kalau terlalu pendek juga akan menyulitkan kita saat penyulaman. Nah, kita bisa mulai dari mana aja. Saya akan buat dari alis dulu ya. Masuk dari samping bebas. Ini tidak saya simpul ya, bagian ujung tidak ada yang saya simpul, jadi ini loss. Cuma nanti saat ditarik ini, sisakan sekitar 5 cm begini ya, hati-hati jangan sampai tertarik semuanya. Ini feeling aja ya teman-teman, mau seberapa begitu. Panjang atau tinggi rendahnya alis. Seperti ini punya saya coba dulu ya. Jadi kalau kurang sesuai begitu, tinggal kita lepas aja. Ini kan karena tadi nggak ada yang disimpul, jadi bisa ditarik aja begitu ya. Seperti ini. Kemudian saya arahkan ke samping. Kalau tadi kanan sudah, berarti berikutnya yang kiri. Kalau untuk penyulaman, saya sarankan pakai jarum yang runcing. Tapi kalau penjahitan bisa ya pakai yang tumpul begitu. Begini. Kalau terlalu tinggi bisa nggak turun ya? Kayaknya saya terlalu tinggi deh, kayak gitu matanya. Saya tarik aja ya yang ini. Jadi gitu aja ya caranya teman-teman, tinggal dimasuk-masukkan maunya seperti apa begitu tampilan wajah dari kucingnya. Oke, ini punya saya turunkan 1 round ya, pembuatan alisnya tadi dibandingkan sebelumnya ada di sebelah sini, sekarang sudah turun 1 round. Lebih cute kalau menurut saya ya. Nah, ini akan buat bulu mata di sebelah sini. Tapi bebas ya teman-teman, kalau mau silahkan, kalau nggak mau juga silahkan. Ini bikin kelopak dulu. Kayaknya posisinya karena di belakang kan ada pengganjal safety eyes ya atau washernya, jadi sedikit susah untuk
tembus ke belakang, pelan-pelan aja. Atau ini nggak usah ya, kayaknya terlalu rame nanti karena matanya kecil, jadi nggak usah bulu mata, cukup kelopak aja bagian atas begini. Ini saya masukkan lagi di stitch yang sama atau tempat yang sama dia keluar, ini persis ya kalau bisa, jadi nanti nggak merusak tampilan wajah kucing kita. Ini masuk, langsung arahkan ke sisi sini, sisi sebelahnya. Nah ya, jadi sini aman ya, nggak kelihatan. Oke, ini kembali cari posisi untuk pasang kelopak sebelah sini kurang lebih. Lalu kita arahkan ke tengah untuk membuat bagian hidung. Kalau susahan bisa diarahkan ke posisi lain dulu, nanti kita arahkan lagi menuju center gitu ya, atau bagian pusat. So cute. Nah, ini hidungnya saya buat segitiga. Begini, lalu ini kembali ke atas. Lucu ya. Mau pakai kumis kucing atau tidak, bebas ya teman-teman. Mau pakai kumis kucing, ini sekalian diarahkan ke pipi. Kalau terlalu banyak atau terlalu rame di bagian muka juga, ini apa kegedean ya teman-teman ya, kalau misalnya dipakai buat setengah gini, nah kayaknya bikin yang kecil lagi ya hidungnya. Jadi ini saya lepas dulu bagian hidung. Kalau mau bikin kumis kucing tinggal dibuat di sini ya, buat beberapa garis, 3 begitu. Tapi kalau nggak mau juga tidak apa-apa. Oke, silahkan diteruskan dulu ya untuk menghias bagian wajahnya. Nah, ini bagian hidung sudah saya perbaiki, dan kalau dirasa sudah cukup ya, saya tidak mau terlalu rame gitu bagian muka, biar tetap lebih terlihat bersih gitu ya, nggak terlalu banyak sulaman di bagian muka. Jadi ini tadi saya keluarkan di tempat lain. Kita akan arahkan dia, benangnya ini maksudnya, ke stitch yang sama dimana dengan keluarnya benang yang pertama ini. Jadi nanti di sini kita akan buat simpul. Wah, ini nggak bisa langsung ya, oke lah, keluarkan dulu stitch lain dulu yang mudah. Masuk lagi, lalu keluarkan sini. Lalu di sini kita buat simpul ya, jadi lebih aman, benangnya nggak khawatir lepas. Potong, lalu nanti sembunyikan. Ini bisa kita tarik ke dalam begini atau didorong. Jadi ekor benang ini nanti tersembunyi di
tengah-tengah background ya. Nah, sudah selesai pembuatan kucingnya. Dan seperti inilah hasil perajutan kita. Kali ini amigurumi berbentuk anak kucing. Ini untuk bagian hiasan leher, ini opsional aja ya teman-teman, mau pakai atau tidak masalah. Oke, seperti ini ya, lucu, mungil, nah menggemaskan. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi anak kucingnya bersama saya hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Dadah. Miau miau.